media membuat Indonesia diingatkan kembali tentang sejumlah kegiatan spionase yang pernah dilakukan negara lain di Nusantara. Salah satu situs berita merdeka.com merangkum sejumlah aksi spionase asing yang pernah menggeparkan Indonesia. Posisi strategis Indonesia dari segi geopolitik membuat semua informasi tentang Indonesia diburu pihak asing. Kasus spionase asing pertama terungkap di tahun 1950-an saat pemberontakan PRRI Permesta. Seorang tentara Amerika yang ditugasi CIA membom armada Angkatan Bersenjata Indonesia justru tertangkap setelah pesawatnya ditembak jatuh oleh Angkatan Udara. Dari dokumen-dokumen yang disita, Alan Pope terkait dengan operasi CIA menyusup di PRRI Permesta untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Amerika kemudian berusaha mati-matian untuk meminta pilotnya dibebaskan. Namun Bung Karno bernegosiasi Amerika terkait syarat-syarat pembebasan Pope. Namun Pope akhirnya dibebaskan. Di era yang berbeda, jaringan intelijen Uni Soviet pernah beraksi di Jakarta pada tahun 1982. Aksi ini melibatkan seorang perwira TNI, Letko Susdaryanto, yang membocorkan data-data kelautan Indonesia kepada Intel Soviet. Agen KGB yang terlibat, Alexander Vinenko, akhirnya dideportasi. Sementara Susdaryanto juga dihukum. Terakhir kembali berkaitan dengan Australia, mantan diplomat negara itu Philip Dorling menyebut Australia sudah lama mengintai Indonesia. Bahkan Kedutaan Besar Australia di Jakarta menurut Dorling adalah lokasi pertama operasi intelijen Australia di luar negeri. Pemirsa, kami memiliki gambar eksklusif proses penangkapan seorang hacker di Sleman, Yogyakarta yang meretas 1.309 situs milik lembaga negara dan sejumlah perguruan tinggi. Pelaku berinisial ADC alias ADC hacker melakukan aksinya dengan mengirimkan ransomware terhadap situs-situs yang menjadi sasarannya seperti situs lembaga peradilan pemerintah daerah dan juga universitas. Pelaku mengubah tampilan dan menjadikan situs tidak bisa diakses. Selanjutnya, pelaku meminta uang kepada korban dan berjanji memberikan decrypt key untuk membuka situs tersebut. Pelaku juga diduga melakukan pencurian data kartu kredit atau carding. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal dalam Undang-Undang ITE dan juga tindak pidana pemerasan dengan ancaman kurungan 12 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. Pemirsa, pesawat asing asal Darwin, Australia, Cessna Beechcraft Baron C-55 yang melintasi udara Indonesia tanpa izin hingga saat ini masih diamankan di Bandara Samratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Pelanggaran wilayah itu masih diselidiki. Tim TNI Angkatan Udara masih terus melakukan pemeriksaan terhadap dua awak pesawat Cessna Beechcraft Baron C-55, yakni Kapten Jacqueline Grain Powell dan co-pilot Nicolin Richard Wade. Pesawat sipil itu masih terparkir dan dilingkari garis kuning kepolisian di apron Bandara Samratulangi, Manado. Pesawat yang terbang dari Darwin, Australia menuju Cebu, Filipina itu sebelumnya dianggap melintas wilayah udara Indonesia tanpa izin. Pesawat jenis Beechcraft dengan nomor registrasi FHRLS itu melanggar jalur alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Saat tertangkap radar melanggar wilayah Indonesia, pesawat dari Australia itu langsung disergap dua pesawat Sukhoi TNI Angkatan Udara. Sementara dua pesawat tempur Sukhoi yang dipimpin oleh Mayor Penerbang Wanda Surijohansyah dan 3 rekannya Rabu siang sudah kembali ke markas Angkatan Udara Hasanuddin, Makassar.